para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu lagi, kita tetap semangat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Karena dengan cara begitu, kita akan lebih berdaya. Orang yang berhenti belajar itu sudah karirnya itu sudah stop, nggak bisa move on lagi. Nah, kita saat ini bersama Mas Heri Teguh Puyono MPD. Beliau adalah guru SMP Karanganyar, SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Apa yang akan kita bagikan, akan kita diskusikan, terutama untuk para Bapak Ibu guru yang sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan pada skema piloting PPG yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan kita. Nah, ini temanya apa? Temanya adalah bagaimana mereka harus mengerjakan modul yang bertema untuk ini pembelajaran sosial emosional. Siapapun Anda, betapapun pinternya, kalau tidak memiliki kecerdasan emosional, itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi, karena akan ditolak lingkungan Anda, karena nggak punya kecerdasan emosional, nggak bisa mengendalikan emosi Anda. Kita sapa dulu narasumber istimewa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ijo Prof. Sianto. Ya, Mas, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Gimana, Mas? Amin. Kita bantu para guru yang sedang eh, daljab ingin mendapatkan sertifikat pendidik melalui piloting PBG, Mas. Terutama ketika harus mengerjakan modul yang ini dengan sosial emosional itu, pembelajaran sosial emosional. Gimana, Mas? Baik, Prof. Terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini, Prof, bahwasanya ini adalah sebuah modul inspiratif, Prof. Ya. Karena sebagai fundamental seorang guru sebelum terjun ke kelas, berinteraksi dengan murid, juga sesama guru ataupun orang lain, ini merupakan sebuah kecakapan yang harus dikuasai guru. Jadi Hmm. ini istilahnya adalah pembelajaran sosial emosional atau kita akronimkan sebagai PSE. Ada Hmm. juga istilah lain SEL atau Social Emotional Learning, Bro. Ya, Seperti itu. ya, ya. Dan ini bagi teman-teman yang ikut belajar piloting PPG ya sudah melalui tahapan mempelajari ini, tapi tidak ada salahnya kita kupas bersama sehingga tidak hanya mengejar menyelesaikan materi, tetapi lebih ke implementasi bagaimana pemahaman yang sesungguhnya tentang pembelajaran sosial emosional itu, Prof. Jadi Hmm. kalau kita lihat di dalam pembelajaran sosial emosional ini sebagai sebuah pembelajaran yang kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak yang terkait, Prof. Hmm. Karena di sini akan melatih bagaimana peserta didik agar dapat memahami, kemudian mengolah, mengekspresikan aspek yaitu berupa aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik sehingga peserta didik dalam melakukan aktivitas belajarnya itu dapat beradaptasi dengan nyaman sehingga pola pikirnya akan terbentuk sehingga inilah yang akan diharapkan di goal akhirnya bahwa siswa itu kalau ada permasalahan tidak langsung bingung, tidak langsung emosi, tetapi bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan baik. Seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Saya kira kita semua sudah tahu, Mas, ya, bahwa di revolusi industri 4.0 itu kan 4C itu terkenal. Creative thinking, creativity, critical thinking, communication. Kolaborasi, Ya, jadi oke. ini apa keterampilan sosial, ini sosial emosional itu sangat menentukan
siswa kita apakah akan bisa berkolaborasi dan berkomunikasi. Kalau kita itu tidak memiliki apa keterampilan sosial emosional itu, saya yakin emosi kita terganggu sehingga komunikasinya nggak baik. Kalau berkomunikasi nggak baik akan direspon orang lain nggak baik dan bahkan sampai orang lain membuat keputusan, oh anak ini karena orang ini walaupun pinter gak layak untuk diajak kerjasama. Ini kan persoalan karir. Nah, terus bagaimana? Ini aspek apa saja Mas itu yang dipelajari, yang guru harus memahami supaya dia kalau membelajarkan siswa itu tahu apa yang harus diajari, bagaimana supaya tidak sesat di jalan. Dan tentu saja kita tidak ingin para guru kita sesat di jalan, kalaupun sesat harus di jalan yang benar, Mas. Gimana, Mas? Aspek-aspek yang terkait dalam pembelajaran sosial ini, Prof. Jadi kalau kita bisa menyebut lain adalah sebuah aspek pembelajaran adaptif, Prof. Oke. Ya, adaptif atau penyesuaian diri, Prof. Nah, di sini ada beberapa aspek, misalnya bagaimana nanti diharapkan setelah penerapan pembelajaran sosial emosional ini, murid itu dapat memahami, kemudian menghayati dan mengelola emosi, Prof. Inilah yang disebut Ya. sebagai aspek kesadaran diri. Lalu ada aspek yang dinamakan aspek pengelolaan diri, di mana ini merupakan penetapan bagaimana mencapai tujuan positif karena akan dilandasi aspek lain yaitu aspek kesadaran sosial. Mhm. Nah, Ya. di mana di dalam aspek kesadaran sosial ini kita bisa melihat bagaimana mendidik murid itu untuk dapat menghargai orang lain dengan cara yang empatinya baik, empatinya dengan bijaksana dan santun. Lalu ada dua aspek lain yaitu aspek keterampilan berelasi di Mhm. mana ini perlulah penguatan membangun hubungan, mempertahankan hubungannya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Seperti itu, Bro. Ya, 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 ya. Anu itu kan artinya kita harus mendidik anak itu untuk memiliki intrapersonal communication skills dan interpersonal communication skills. Saya kira baiklah, harus ada itu untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu. Anak-anak disiapkan untuk memiliki cara-cara teknik untuk beradaptasi dan untuk mendapatkan adjustment yang lebih baik. Nah, gimana contohnya? Contoh penerapannya gimana, Mas, di situ? Ya. Banyak sekali, Bro, cara-cara bagaimana kita membuat sebuah contoh atau ide implementasi pembelajaran sosial emosional, Bro. Jadi kalau kita lihat di aspek yang pertama tadi, Bro, contohnya adalah aspek kesadaran diri, Bro. Di Mhm. sini kita di dalam pembelajaran bisa menyisipkan di dalam pembelajaran itu seperti ice breaking atau berupa brain gym atau senam otak, Prof. Di Mhm. sini tujuannya apa? Bahwa dengan kegiatan tersebut yang dilaksanakan di awal pembelajaran, siswa lebih fokus, Prof. Kalau fokus, tentu saja dia akan lebih siap, kemudian lebih tenang, dan konsentrasi otak kiri dan otak kanan siswa itu juga akan lebih baik melalui kegiatan aspek yang dilakukan brain gym atau senam otak seperti itu, Prof. Ada lagi contoh yang lain, Prof. Misalnya di dalam aspek yang lain ada kalau di hari Jumat, oh kok ada kegiatan program dan sos atau infak ya, itu tujuannya apa sih? Di sini juga akan menimbulkan aspek kesadaran sosial, Bro. Iya. Ya, Hmm. bukan masalah sejumlah banyak atau sedikitnya uang yang diberikan atau dikumpulkan siswa, tapi kesadaran sosial ini akan melatih siswa di mana ini akan juga menautkan bagaimana keterampilan relasi nanti. Hmm. Berinteraksi melalui aspek bagaimana siswa dapat berdiskusi di dalam kelompoknya atau mencari laporan dengan berbagai sumber dan yang lainnya. Ini juga akan salah satu contoh dari aspek keterampilan relasi seperti itu, Bro. Hmm. Ya, 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 oke lah. Itu dengan kata lain kita juga membangun bagaimana anak-anak memiliki kesadaran karakter yang mengutamakan simpati, kemudian empati dan sebagainya. Baiklah, Mas, saya kira sudah banyak hal yang
kita berikan kepada para guru ini didedikasikan untuk guru yang sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Mudah-mudahan Oke. lain waktu Ada masih tambahan sedikit, Prof. ya oke. Oke, Prof. Ya. Sebagai penguatan, Prof, kepada rekan-rekan yang ikut piloting PPG bahwa dalam mempelajari aspek pembelajaran sosial emosional ini, guru perlu memahami dan menguasai KSE dengan baik, di mana tadi ada 5 aspek, baik kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan ini kalau teman-teman pengen juga mempelajarinya, ada di modul 2.2 guru penggerak. Jadi kalau ada temannya yang sudah ikut program guru penggerak, tidak ada salahnya bagi teman-teman yang ikut piloting PPG, materinya dilihat di modul 2.2 seperti itu, Prof. Dan satu lagi di dalam pembelajaran sosial emosional ini, yang penting kita adalah praktek, tidak melulu dengan program yang besar, tetapi dari ide-ide yang kecil tapi bisa menumbuh kembangkan siswa dalam sosial emosional. Seperti itu, Prof, tambahannya, Prof, untuk penguatan. Terima kasih. Baiklah Mas, kita saatnya untuk berpisah dan ketemu lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, kembali.